Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya sama aku Bunda Twin. Di video kali ini aku mau share lagi kegiatan aku hari ini teman-teman. Dan semoga kegiatan aku hari ini bisa menemani kegiatan kalian di rumah. Aku awali kegiatan aku hari ini dengan jemur-jemur pakaian ya. Memang cuaca tuh udah lumayan terik ya teman-teman, baru ngejemurin pakaian. Ya karena aku tuh nyucinya udah agak siangan gitu ya teman-teman. Ya pokoknya nggak usah dipaksa-paksain lah gitu ya. Kalau emang pagi-pagi tuh sibuk di kerjaan lain ya udah duluin aja kerjaan yang lain yang dirasa lebih penting gitu ya. Baru deh nyuci gitu. Karena kalau di cuaca yang panas kayak sekarang ya teman-teman, mau nyuci di setengah hari pun gitu ya, setengah hari gitu ya baru nyuci, itu tuh sampai sore itu bakalan kering teman-teman, karena emang saking panasnya banget cuaca. Gimana cuaca di tempat kalian teman-teman? Boleh dong teman-teman tulis-tulis di kolom komen ya, apakah panas juga atau lagi musim hujan. Nah teman-teman, kali ini aku juga mau ngasih tahu nih ya ke kalian semuanya. Jadi kalian tuh jangan tungguin lagi video aku di siang hari ya teman-teman. Karena insya Allah gitu ya, untuk hari-hari selanjutnya aku bakalan rutin teman-teman upload di jam 5 sore ya. Jadi kalian tungguin aja video terbaru aku di jam 5 sore. Karena kan aku tuh emang kadang tuh nggak sempet gitu ya buat voice over, karena sekarang aku nggak punya stok video teman-teman. Jadi semuanya tuh videonya memang dadakan ngeditnya sama dadakan voice overnya gitu ya. Jadi jangan kalian tungguin videoku di siang hari lagi, karena aku akan upload setiap hari di jam 5 sore ya teman-teman. Jadi biar bisa gitu ya di jam tidur siangnya anak-anak aku voice over kayak gitu ya teman-teman. Ya sekarang itu untuk berusaha untuk konsisten itu aku masih bisa ya teman-teman, insya Allah. Cuman untuk tepat waktu sekarang ini aku coba di jam 5 sore ya. Karena kalau di siang hari kadang aku buru-buru teman-teman, karena aku juga sibuk dengan kerjaan dunia nyata. Belum lagi aku juga sibuk kan buat ngonten juga, buat di Facebook, buat di Instagram juga ya teman-teman, lagi nyoba mencari peruntungan lah gitu. Nah teman-teman, ini tuh pakaian aku memang nggak terlalu banyak ya teman-teman. Kalau menurut aku mah nggak terlalu banyak, karena ini tuh juga cuman dikit banget ya untuk pakaiannya. Apalagi tim yang nyuci setiap hari kayak aku teman-teman, pakaian itu emang jarang banget ya yang banyak-banyak banget. Tapi karena punya anak kembar itu ya kadang ada juga sih teman-teman, pakaian tuh lumayan banyak walaupun nyuci setiap hari gitu ya. Apalagi kalau misalnya kadang tuh udah ganti spray segala macem, nah kadang tuh suka tuh ya kayak pakaian tuh jadi kayak kelihatan banyak banget padahal nyuci setiap hari. Oke deh teman-teman, alhamdulillah cuci udah selesai aku jemur. Di sini aku lanjut buat sedikit ngeberesin belanjaan ya. Ini tuh beberapa waktu lalu aku tuh ada beli gitu sih teman-teman, belanjaan kayak sabun, minyak, terus sampo gitu-gitu ya. Jadi ini aku mau rapin dulu ke tempatnya. Aku nggak unboxing ya teman-teman, karena juga belanjanya cuma dikit banget, cuma beberapa pieces gitu ya. Cuman kayak ada gula, cuman ada minyak, deterjen cair gitu ya, terus sabun mandi gitu, terus juga kayak odol, sampo kayak gitu-gitu doang sih teman-teman, nggak banyak ya, cuman dikit doang. Pokoknya aku tuh belanjanya sesuai kebutuhan aja ya, nggak yang nyetok-nyetok kayak dulu lagi. Oke, alhamdulillah untuk belanjanya udah selesai aku beresin. Lanjut di sini aku juga mau beresin kamar nih teman-teman. Ini kamar masya Allah ya, berantakan banget teman-teman, karena emang dari pagi belum diapa-apain ya. Jadi ini tuh masih kelihatan berantakan banget. Sekarang anak-anak tuh ya teman-teman kadang itu suka sering nggak mau gitu ya tidur di spring bed ya teman-teman. Dan aku sendiri tuh sebenarnya jujur ya sekarang ini udah mulai ngerasa nggak nyaman gitu ya tidur di spring bed. Aku malah lebih suka tidur di kasur santai teman-teman, entah kenapa gitu ya. Jadi kadang tuh kalau misalnya anak-anak minta tidur di kasur santai dan aku yang tidur di spring bed, aku tuh benar-benar gelisah teman-teman, tidur aku nggak nyenyak gitu. Pokoknya aku ngerasa nggak nyaman gitu ya tidur di sini tuh. Kalian ada yang samaan nggak sih teman-teman, kurang nyaman tidur di spring bed? Boleh ya tulis di kolom komen. Oke, di sini aku rapi-rapin dulu untuk spraynya. Ini tuh cuma digini-gini aja sih teman-teman ya, dirapi-rapin segini aja. Dan itu palingan yang paling bersih, yang paling penting itu dibersihin ya teman-teman, kayak pasir-pasir gitu-gitu ya. Kalau misalnya masalah rapinya untuk si spraynya itu ya udah kayak gitu aja lah. Karena kalau misalnya masalah kasur itu tuh nggak bakalan lama rapinya teman-teman. Bentar lagi juga palingan diacak-acak gitu ya sama anak-anak. Sekarang ya teman-teman di YouTube aku ngeliat ya, itu tuh udah
jauh berkurang banget sih teman-teman. Untuk teman-teman aku yang konten tuh udah berkurang banget, karena sekarang tuh rata-rata pada pindah ke Facebook ya teman-teman. Karena kalau di YouTube itu emang nyari penonton itu lumayan susah gitu ya, lebih lebih enak lah di Facebook gitu ya teman-teman, nggak terlalu susah-susah banget gitu. Cuman kalau di Facebook itu menurut aku dibanding penonton di YouTube gitu ya sama di Facebook itu lebih mahal dibayarnya penonton di YouTube teman-teman. Jadi kalau misalnya di YouTube itu kayak kita itu view 5.000 aja gitu ya setiap hari satu video, itu kita bakal udah bisa gajian teman-teman. Tapi kalau misalnya di Facebook tuh ya kayaknya belum bisa sih ya buat gajian. Nah itu sih kelemahannya menurut aku ya. Cuman nggak tahu sih itu tuh dilihat dari entah panjangnya durasi apa gimana, aku juga kurang tahu. Tapi teman-teman kalau di Facebook gitu ya upload durasi panjang itu pasti sepi teman-teman, karena memang kebanyakan orang mungkin kurang suka ya sama video durasi panjang. Cuman ya aku sih sesekali tetap ya aku upload video durasi panjang yang aku upload ke Facebook. Itu yang aku upload ke YouTube itu aku upload ulang ke Facebook. Cuman kalau ke Facebook itu aku nggak pakai musik teman-teman, nggak pakai backsound gitu ya, cuman suara doang gitu ya, karena memang Facebook itu benar-benar rentan banget sama yang namanya hak cipta gitu teman-teman. Iya serentan-rentannya YouTube lebih rentan Facebook sih menurut aku. Jadi buat yang konten di YouTube tuh harus benar-benar hati-hati dan harus benar-benar memperhatikan banget untuk backsound gitu ya, atau musik yang kalian pakai lah gitu. Oh iya teman-teman, kemarin itu ada yang komen minta di spill gitu ya gaji aku di YouTube tuh udah berapa. Untuk sekarang ini kayaknya nggak perlu lah ya teman-teman sepil gaji, karena beneran gaji aku sekarang tuh ya keseringan itu cuman standar teman-teman, pas-pasan buat gajian aja kadang gitu ya. Jadi ya udahlah gitu ya, aku nggak usah sepil lah teman-teman. Nanti kalau misalnya gaji aku udah banyak gitu ya kali ya, mungkin ya nggak apa-apa lah di sepil ini juga gajinya tuh masih jauh banget lah teman-teman ya, belum kayak orang-orang gitu. Walaupun aku udah ngonten di YouTube tuh udah lumayan lama, udah lebih 3 tahunan, tapi pendapatan aku tuh ya masih segitu-segitu aja gitu ya. Tapi alhamdulillah udah bisa gajian setiap bulan aja tuh udah syukur alhamdulillah banget gitu buat aku ya. Jadi buat kalian yang minta disepil gajinya, mohon maaf ya temen-temen ya, menurut aku kayak sekarang ini belum terlalu penting banget lah buat spill gaji gitu ya. Aku aja teman-teman berusaha banget gitu ya buat bertahan di YouTube, walaupun memang di YouTube itu makin terus-terusan itu makin sering turun gitu ya untuk penonton. Pokoknya kalau misalnya kegiatan itu cuman kegiatan yang biasa aja, itu biasanya penontonnya pasti bakalan turun drastis. Dan kalau misalnya ada sesuatu yang baru gitu ya, nah baru tuh viewersnya naik gitu. Ikan kita kan nggak selalu punya sesuatu yang baru gitu ya. Nah ya udah deh gitu ya teman-teman, sekarang itu yang penting upload aja. Kalau masalah viewers ya udahlah biarkan aja gitu ya, semengalirnya aja. Dan masalah gaji ya udah, kalau misalnya nggak bisa gajian tiap bulan alhamdulillah, kalau nggak bisa ya udah nggak apa-apa gitu ya, sabar-sabar aja. Oke deh teman-teman, di sini aku lanjutin kegiatan aku ya. Setelah tadi aku nyapu-nyapu, itu tuh aku istirahat dulu ya teman-teman, udah mandi di siang hari dan udah zuhuran. Dan ini aku mau lanjut di video yang udah menjelang sore ya teman-teman. Ini aku mau ngerebus air minum dulu. Untuk stok air minum ya. Sebenarnya stok air minum aku tuh sebenarnya masih banyak sih teman-teman. Cuman ya udah di sini aku mau ngerebus air minum aja. Mumpung cuaca juga lagi bersahabat kan. Lagi nggak terlalu terik juga panasnya. Terus juga lagi bagus lah gitu ya untuk ngerebus air. Kadang itu yang bikin susah ngerebus air itu kalau pas hujan juga sih teman-teman, karena kadang itu kalau walaupun ini udah ada atapnya gitu ya, kadang tuh kayak masih lembab-lembab gitu untuk kayu-kayunya gitu. Jadi kadang susah ngerebus air. Nah kalau ini cuacanya kan emang lagi bagus-bagusnya ya, makanya sayang banget kalau misalnya nggak rajin-rajin ngerebus air ya teman-teman. Oke, ini langsung aja aku naikin untuk dandangnya atau kukusannya ke atas api ya teman-teman, ke atas tungku. Dan ini tinggal dibagusin aja untuk kayunya, biar si apinya itu besar ya teman-teman, biar apinya itu bagus nyalanya gitu ya. Karena semakin apinya itu nyalanya itu bagus teman-teman, apinya itu besar gitu ya, nah airnya juga bakalan semakin lebih cepat matangnya, dan pastinya juga nggak akan bau asap ya. Oke, sambil nungguin air yang lagi aku rebus, di sini aku juga mau nyuci piring nih teman-teman. Cucian piring aku beneran deh numpuk banget, karena emang aku tuh sempet ada yang nggak enak badan gitu ya teman-teman. Jadi aku tuh ngerjain kerjaan rumah yang wajib-wajib aja, kayak nyapu dikit gitu ya. Aku tuh ya inilah teman-teman ya,
lagi nggak enak badan. Kemarin kan aku juga cerita gitu ya, mungkin efek dari cuaca juga sih teman-teman, sering ngerasa meriang gitu loh badannya gitu ya. Jadi ya udah gitu, aku lebih slow aja ngerjain kerjaan rumah. Tapi di saat lagi semangat-semangatnya ya aku beresin semuanya gitu. Nah ini kebetulan cucian piring aku lagi benar-benar numpuk banget teman-teman, dan aku tuh pegel aja rasanya kalau berdiri lama-lama di wastafel buat nyuci piring sebanyak ini gitu ya. Makanya ya udah, di sini aku memutuskan untuk nyuci piring di belakang aja. Apalagi kan aku udah lumayan lama juga kan nggak nyuci piring di belakang sini lesehan kayak gini gitu ya, barangkali ada yang kangen gitu ya. Makanya udah di sini aku nyuci piring dulu di belakang biar lebih santai juga gitu ya teman-teman di sore hari kayak gini. Nyuci piring lesehan kayak gini tuh beneran deh teman-teman, lebih enak gitu ya, apalagi kalau cuci piringnya itu banyak. Cuman di wastafel itu enak kalau misalnya cuci piringnya itu sedikit gitu ya teman-teman, jadi kayak biar lebih sat-sat gitu loh teman-teman kalau di wastafel tuh. Cuman ya kalau misalnya dia tuh udah banyak, udah penuh gitu ya wastafelnya itu biasanya, ya Allah belibet amat, itu biasanya kita tuh kayak ngeliat itu bakalan lebih sumpek gitu ya. Jadi kalau misalnya cucian piring lagi banyak, enaknya tuh nyuci piringnya itu ya udah di luar kayak gini ya, di belakang rumah kayak gini. I can lay down beside you, I would, when nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you're safe and kalian lagi pada ngapain nih teman-teman pas lagi nonton video aku ini? Ada yang lagi nyuci piring juga nggak nih? Siapa tahu ada yang lagi nyuci piring juga kan sambil nontonin video aku gitu ya. Karena emang kalau misalnya sambil aktivitas terus ngedengerin suara orang yang ngoceh gitu, itu masya Allah kayak ditemenin gitu ya, kayak seru aja ngedengernya gitu ya teman-teman. Aku yakin sih kalian tuh juga ngerasain hal yang sama gitu ya, sama kayak aku. Apalagi kalau misalnya ada orang yang kayak videonya itu bener-bener ngomongnya tuh ceplas-ceplos gitu ya teman-teman, jadi kayak nggak terlalu banyak diemnya gitu. Nah itu enak banget buat didengerin sambil aktivitas gitu. Oke, ini aku udah selesai buat nyuci-nyuci piring-piring yang besar-besar. Itu tinggal nyuci beberapa sendok. Sendok di rumah tuh sekarang tuh udah tinggal sedikit ya teman-teman, karena sering banget dimainin sama si Twin, dan kadang tuh sering diilangin gitu ya. Padahal aku tuh udah sering banget bilang sama si Twin kalau main tuh sendoknya dibawa lagi ke rumah, jadi besok bisa bawa sendok itu lagi gitu ya. Tapi ya gitu, setiap main kadang tuh sendoknya hilang, jadi ngambil lagi teman-teman yang baru gitu ya di rumah. Masya Allah banget lah anak-anak ini. Oke deh teman-teman, hari ini aku mau lanjut masak ya. Hari ini aku masak gulai kentang sih teman-teman, dicampur sama ikan asin rebus ya. Karena emang lagi mentok banget pengen masak apa, dan aku tuh pengen makan yang berkuah-berkuah gitu ya, dan pedes gitu. Jadinya udah ini aku gulai kentang dicampur sama ikan asin rebus ya. Nah kalian pada masak apa nih teman-teman hari ini? Ada nggak nih menu yang samaan kayak aku? Entah gulai kentang kah, atau sambal kentang kah, atau bikin menu lah yang lainnya dari kentang? Boleh kalian tulis di kolom komentar aku ya. We talk on the phone every night. Love to hear your voice. Kalau di video tuh ya teman-teman, kayak kita tuh ngelihat apa-apa tuh kayaknya satset semuanya tuh mudah, cepet dan gampang gitu ya. Walaupun aslinya mah riweh banget ya teman-teman. Tapi kalau misalnya ngeliat di video tuh entah kenapa gitu ya, kayaknya ikutan seneng gitu ya ngeliat orang aktivitas di video tuh. Jadi kayak cepet banget gitu ya. Andaikan ya teman-teman kita itu bisa melakukan aktivitas secepat itu gitu ya di dunia nyata ya. Tapi ya udahlah ya, itu hanya angan-angan ya teman-teman. Nah ini untuk si santannya udah mendidih nih teman-teman, dibiarin dulu beberapa saat ya sampai dia tuh benar-benar harum. Setelah itu baru deh dimasukin untuk si kentangnya. Kalau bikin gulai-gulai kayak gini tuh ya teman-teman, sebenarnya kalau udah siap bahan-bahannya semuanya itu tuh masaknya cepet ya, tinggal cemplang-cemplung gitu ya teman-teman, lebih cepet sih daripada nyambel gitu. Tapi ya disiapin dulu bumbunya gitu ya, kalau misalnya nyambi sana sini ya rempong juga gitu. Nah kalau aku ya teman-teman, baik aku tuh ngevideoin ataupun enggak, aku lebih sering kalau misalnya mau masak itu bahan-bahannya disiapin dulu semuanya, baru nanti tuh tinggal masaknya atau cemplang-cemplungnya gitu. Nah kalian ada yang kayak gitu juga nggak teman-teman, sama kayak aku disiapin dulu bahan-bahannya, ntar baru deh terakhir tuh tinggal dimasak-masakin, dicemplang-cemplungin? Boleh ya tulis di kolom komen. Oke, singkat cerita nih teman-teman, alhamdulillah ini masakan aku udah selesai teman-teman. Masya Allah ini aromanya harum banget ya, walaupun masakan sederhana kayak gini tuh Masya Allah itu enak loh teman-teman ya, apalagi jarang-jarang kan dimasak kayak gini.
Oke, menu buat hari ini udah selesai teman-teman. Kalau buat anak-anak nanti aku goreng ikan aja ya. Itu ada ikan nila di kulkas buat anak-anak. Jadi nanti pas mau makan tinggal goreng aja. Oke, terima kasih buat kalian semua yang udah ngikutin video aku dan aktivitas aku hari ini ya. Semoga apa yang aku share bisa menginspirasi, memotivasi, dan juga menghibur. Sampai ketemu lagi di video aku yang selanjutnya. Maaf kalau misalnya ada kata-kata aku yang salah, yang kurang berkenan di hati kalian ya. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.